juga minta pada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah baik, gubernur, bupati, wali kota, untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun. Ya, itu tadi pernyataan Presiden Joko Widodo menanggapi berbagai pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi selama seminggu terakhir ini. Meminta Mendagri untuk menegur. Sebelumnya Menko Polhukam juga memperingatkan para kepala daerah soal penegakan aturan protokol kesehatan. Saya akan langsung menyapa Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kang Emil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Nana. Sehat-sehat kan? Dan para hadirin, siap. Alhamdulillah. Kang Emil, saya to the point, merasa ikut tertegur nggak dengan pernyataan Presiden dan sebelumnya Menko Polhukam? Ya, Mbak Nana, secara fundamental ya, apapun yang terjadi di wilayah Jawa Barat adalah tanggung jawab saya sebagai gubernur. Bahagianya, sedihnya, ada masalahnya, dinamika. Jadi saya orang yang paling bertanggung jawab kalau memang harus dicari siapa yang bertanggung jawab. Yang kedua, saya memohon maaf tentunya kalau ada kekeliruan ya dalam penanganan COVID dari kacamata berbagai pihak. Nah, sekarang saya mau bicara teknis dulu, Mbak Nana. Dalam struktur pemerintahan di Indonesia itu, provinsi-provinsi di luar Jakarta, Mbak Nana, itu berbeda, di mana kewenangan teknis, perizinan acara, dan lain-lain itu kewenangannya ada di wali kota bupati. Ya. Jadi garisnya itu ada garis koordinatif. Jadi saya tidak dilapori ada ribuan acara-acara di kota kabupaten, itu karena bukan kewenangan dari gubernur. Ya. Kedua, saya sudah melakukan pengecekan, Mbak Nana, yaitu tidak ada pengeluaran izin acara dari Bupati Bogor, Bu Ade yang kebetulan hari ini mengumumkan terpapar COVID, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Nah, yang berikutnya saya tanya ke aparat sudah melakukan persuasif Mbak di malam harinya melalui perwira dari Kodim untuk memberikan pengertian agar acara dikurangi dan dibatasi. Okay. Nah, keesokan harinya euforia dari masyarakat itu tidak bisa dibendung, ya, sehingga kepolisian daerah Jawa Barat sudah menurunkan sekitar 1.200-an personil ditambah 500-an personil dari TNI. Nah, dalam situasi lapangan, Mbak Nana, itu sudah bukan diskresi bupati lagi, sudah bukan diskresi dari aparat pemerintahan. Diskresinya sudah diskresi aparat keamanan. Kang Emil, kalau dari ya, maaf saya potong Kang Emil. Kalau dari kronologis yang Anda ketahui, apakah memang kemudian pelanggaran protokol kesehatan di Megabendung itu sesuatu yang memang sama sekali tidak bisa dicegah lagi, dan kemudian pada saat massa sudah berkumpul memang sudah tidak bisa ada pembubaran? Itu yang mau Anda katakan? Betul. Jadi pendekatan keamanan di lapangan mengatakan bahwa pilihannya hanya dua, pendekatan humanis, yaitu melakukan pengertian-pengertian, himbauan-himbauan dan tidak mengganggu acara dan kelancaran yang lain, atau pendekatan represif. Ya, nah, hitungan dari aparat keamanan yang dilaporkan ke saya, Pak, kalau dilakukan represif ada potensi gesekan. Okay. Nanti viral lagi pelanggaran HAM atau hal-hal yang sifatnya akan menggiring penegakannya hilang menjadi represif aparat kira-kira. Nah, hitungan itulah sebenarnya yang diambil oleh aparat keamanan di lapangan, Mbak Nana, tapi keputusan itulah yang berkonsekuensi dalam kepolisian yang mengakibatkan Kapolres dan Kapoldanya tergeser oleh sebuah... Kang Emil, tapi sampai sekarang belum juga ada sanksi tuh yang dijatuhkan kalau memang kemudian Pemda, dalam hal ini Kabupaten Bogor dan juga yang tentunya diawasi juga oleh Anda sebagai gubernur. Kenapa sampai sekarang belum ada sanksi yang dijatuhkan? Ya, kembali lagi, saya sudah merekomendasikan, Mbak Nana, dengan garis koordinatif, bukan garis komando, itu ada di kewenangan Bupati Bogor tadi, tapi dengan komplikasi beliau kena COVID, jadi saya belum bisa memonitor arahan sesuai peraturan Gubernur Jawa Barat itu sudah sampai mana. Dan juga hari Jumat, Mbak Nana, saya laporkan saya juga seperti Pak Anies akan dipanggil oleh Barreskrim untuk memberikan keterangan klarifikasi terkait kronologis di Megabendung.
Baik, Kang Emil, karena kalau berita hari ini saya akan kutip Sekda Kabupaten Bogor bahkan mengatakan belum membahas soal sanksi pelanggaran protokol kesehatan. Dan katanya kita tim gugus mau melakukan rapid test saja. Jadi apakah kemudian kita bisa melihat kemungkinan bahkan tidak akan ada sanksi nih nada-nadanya? Ya, saya kira nanti bisa saya klarifikasi lagi, Mbak Nana. Kalau struktur gugus tugas kan biasanya antar sekda. Jadi Sekda Jawa Barat sebagai ketua harian satuan tugas berkoordinasi dengan level di bawahnya. Arahan saya jelas semua pelanggaran, Mbak Nana ya. Karena dari 600.000 pelanggaran yang tercatat di Jawa Barat, itu 90% adalah pelanggaran individu dan sisanya pelanggaran institusi. Jadi sebenarnya track record memberikan sanksi itu sudah ada dan harusnya sudah dilakukan. Jadi kalau belum nanti saya ingatkan. Baik, yang jelas hari Jumat Anda akan dimintai klarifikasi juga di Polda Jawa Barat. Tadi Anda sampaikan begitu ya, Kang? Di Barreskrim Jakarta. Oh, Barreskrim Jakarta klarifikasinya. Dan Anda siap hadir untuk itu ya, Kang, memberikan klarifikasi? Ya, saya kira masyarakat perlu terang benderang ya bahwa dari pihak kita sudah melakukan hal-hal yang sesuai aturan. Tapi kalau sudah konstelasi tidak bisa dikendalikan, tadi diskresi pendekatan keamanan tidak sederhana di teori lah. Seperti kita ada demo Omnibus Law, Mbak Nana, ada demo buruh. Kan seharusnya juga nggak boleh karena kerumunan. Tapi kalau sudah konsentrasi massa berlimpah, akhirnya yang dilakukan adalah membiarkan tapi menjaga ketertiban. Hal-hal itu harus dipahami juga dalam manajemen konflik di lapangan yang kadang-kadang orang tidak paham dan menyederhanakan masalah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kang Emil, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Sehat-sehat, Kang. Kami akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.